Oke, salam planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula. Jadi, sahabat-sahabat, di kesempatan pada pagi hari ini kita lagi berada di kebun ya, di petani. Di sini di petani agak menjelaskan sedikit ya, gimana sih kita itu melakukan pemupukan cuman 2 kilo dengan hasil yang mantap dan hasil yang bagus. Tapi banyak juga dari sahabat-sahabat kita yang nggak percaya soal pemupukan seperti itu karena dilakukan oleh adik petani. Ya, di petani lakukan pemupukan NPK 1616 itu sesuai dengan apa yang dilakukan, yang kita lakukan di lapangan. Bukan kita membodohi para petani lain, bukan. Kita bukan membodohi para petani yang mana mereka melakukan seperti itu, bukan. Ingat, lain tempat, lain daerah, lain kondisi, lain iklim, itu lain cara perawatannya. Jadi kalau perawatannya lain, kondisi lain, iklim lain tempatnya, kalau di tanah mineral, kalau kondisi iklimnya bagus, ya iklimnya cuacanya seperti di Riau kan, di Riau itu bagus. Nah, seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya, jadi kita harus paham dengan kondisi sawit kita. Baik itu di lapangan kita harus paham, baik itu dalam perawatan yang kita paham, kita penelitian itu kita lakukan sendiri. Oh, ini kekurangan apa? Bisa kita cari di internet kah? Bisa kita cari nanti di dimanapun kita bisa kita cari atau dari buku gitu kan. Itu kalau daun yang kuning ini gimana solusinya? Ada pula sawit yang itu memang betul-betul kuning dasarnya. Memang kuning, itu nggak bisa diobati, memang dasarnya kuning. Yang kini yang penting adalah buahnya. Biarpun kuning tapi asal berbuah dan kondisi buahnya bagus, sehat dan besar. Itu pertumbuhannya bagus. Karena mungkin dasarnya aja sawit itu kuning. Nah, karena sawit itu enggak semuanya ya bagus kondisi fisiknya. Tergantung genetiknya juga sih. Jadi buat sahabat-sahabat, sawit ini bukan buahnya selalu besar semuanya, enggak. Ya tergantung genetiknya. Ada yang genetiknya buahnya besar, ya silakan buahnya besar. Ada genetik buahnya kecil, ya kecil. Tapi yang lebih untung tuh buahnya yang besar. Tapi kalau lebih banyak yang kecil daripada yang besar, ya kita rugilah jadi sebagai jadi petani kelapa sawit. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Jadi kalau kita ya sebagai petani kebun kelapa sawit kita harus paham. Biarpun itu petani pemula, kita itu harus paham. Kita yang bekerja di kebun tuh, kita yang berada di lapangan. Bukan orang yang menggunakan teori itu di lapangan. Orang yang menggunakan teori itu dia nggak pernah ke lapangan. Dia cuma pakai teori logika kepala. Jadi mereka nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Mereka itu cuma nitip sekali sebulan, 2 bulan. Kita ini bukan sekali 2 bulan, tapi setiap hari ke kebun, tahu perkembangannya. Kalau mereka ya sekali setahun, kadang-kadang sekali 3 bulan, kadang-kadang pergi penelitiannya, dia nggak tahu perkembangan setiap harinya, nggak tahu. Itulah sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Ini kemarin adik petani ada juga jumpa yang masalah berapa senti pertumbuhan kelapa sawit itu dalam per tahunnya. Ada yang ngomong 20 sentimeter, ada yang ngomong 30 sentimeter gitu per tahun pertumbuhan kelapa sawit. Saya bingung, sedangkan pelepahnya itu ketebalannya ada 1 jengkal itu. Nah, naik itu kita browning di bawah pokok itu ada ketinggian pelepahnya itu ada 1 jengkal tuh. Jadi 1 jengkal ini lebihlah 30 sentimeter jadi sahabat-sahabat. Jadi gimana nih para petani kita ini ya ngambil kesimpulan seperti itu. Tampak betul lah orang itu banyak menggunakan teori ya, tapi tidak melakukan praktek. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Jadi untuk meningkatkan hasil produksi kita, kita harus menggunakan pupuk yang lebih berkualitas, pupuk yang tepat dan mantap sesuai dengan kondisi tanah kita. Karena pupuk sekarang ini banyak yang palsu, berhati-hatilah dalam membeli pupuk. Percuma kita melakukan pemupukan banyak tapi pupuknya palsu, itu tidak ada efek samping terhadap kelapa sawit. Jadi gimana? Kita stabilkan, jaga perawatan, stabilkan kondisi tanah, stabilkan kondisi sawit. Makanya yang bagusnya sebelum melakukan pemupukan, kita lakukan perawatan dulu. Apa itu perawatannya? Pertama piringan sama penunasan kelapa sawit. Penunasan pelepahnya itu yang pertama kita lakukan dalam proses untuk melakukan pemupukannya. Setelah kita lakukan pupuk, kita nggak perlu lagi melakukan browning atau perawatan piringannya. Jadi buat sahabat-sahabat itulah. Jadi semuanya ini mudah bermanfaat bagi kita.
sebagai petani yang mantap dan sukses semuanya meningkatkan hasil produksi. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, salam petani Indonesia, salam petani pemula.